Islam ini, Islam datang ke Nusantara dalam bentuk Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih mengikuti mazhab Syafi'i, di dalam akidah mengikuti mazhab Asy'ari, di dalam tasawuf mengikuti mazhab Junaid al-Baghdadi. Itu Islam yang disebarkan ke Nusantara. Sejak kapan Islam ini disebarkan ke Nusantara? Sejak kapan? Dalam sebagian catatan sejarah, Islam ini sudah disebarkan kepada bangsa Melayu pada abad pertama Hijriah. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sudah ada utusan dari beliau selaku khalifah kepada bangsa Melayu di Nusantara mengajak bangsa kita masuk Islam. Dan pada waktu itu sudah mulai ada bangsa Melayu yang masuk Islam, cuma masih belum mayoritas. Bangsa Melayu mulai dari Thailand, Sabah sampai Merauke, mayoritas mereka masuk Islam sekarang kira-kira berusia sekitar 600 tahun atau sekitar tahun 1400 Masehi atau tahun 800 Hijriah. Dan keislaman bangsa Melayu ini sangat luar biasa karena memberikan sumbangan terbesar bagi populasi muslim di dunia. Umat Islam terbesar di dunia adalah bangsa Indonesia. Mengapa begitu? Ada satu pertanyaan yang perlu kita pelajari. Mengapa mayoritas bangsa Melayu ini masuk Islam? Nah, sebelum Islam ini disebarkan secara luas di Nusantara, bangsa Melayu ini dulu rata-rata mengikuti agama Hindu. Ada yang beragama Buddha dan ada orang-orang yang tidak beragama seperti suku anak dalam Jawa, Maulida Ashwari, Sumatera, atau seperti suku Melayu asli di Johor, Malaysia tidak beragama, atau seperti suku Dayak di Kalimantan. Nah, penganut ajaran-ajaran semacam ini biasanya banyak memiliki tradisi, banyak memiliki budaya, banyak memiliki adat istiadat, terutama berkaitan dengan tradisi makan-makan, tradisi kenduri atau sholat keselamatan. Ketika para ulama datang berdakwah pada abad ke-15 tahun 1400-an, para ulama dari Timur Tengah dikirim ke pasar, ke Aceh, kemudian dari Aceh dikirim ke Thailand, dari Aceh dikirim ke Jawa, ke seluruh Indonesia. Jadi memang dulu pusat Islam itu di Aceh. Para ulama di Jawa itu rata-rata leluhurnya orang Aceh. Sunan Giri, Sunan Ampel, itu ayahnya Sunan Giri dari Aceh dan meninggal di Aceh setelah berdakwah pulang lagi ke Aceh. Mungkin di daerah lain juga begitu. Jadi Aceh ini sebagai transit, sebagai distribusi para dai. Saya pikir Aceh ini, mengapa orang Aceh banyak pindah ke tempat lain di Nusantara? Saya pikir di Aceh terlalu banyak penduduk. Ternyata penduduknya kosong. Mungkin karena dulu sudah pindah semua. Tidak betah di Aceh, pindah ke Jawa, pindah ke Sulawesi, pindah ke Banjar, pindah ke mana-mana. Nah, para ulama di dalam berdakwah dulu, mengapa mereka berhasil mengislamkan bangsa Nusantara? Mayoritas bangsa kita masuk Islam. Melihat banyaknya tradisi, budaya, dan adat istiadat yang berkembang, para ulama dulu di dalam menyikapi budaya tersebut itu memberikan sikap yang sangat bijak. Apabila budaya
itu tidak dilarang di dalam agama, oleh para ulama kita dulu dibiarkan, dilestarikan dan dijadikan sarana pendekatan di dalam berdakwah. Contohnya seperti tradisi menghadapi lahirnya seorang anak manusia. Ketika seorang bayi di dalam kandungan berusia 4 bulan, itu orang Nusantara mengadakan kenduri, sedekah keselamatan. Dapat 7 bulan nanti keselamatan lagi. Lahir dapat 7 hari ada ajaran kenduri keselamatan. Dapat 40 hari ada lagi. Waktunya diletakkan ke tanah ada lagi. Mati selama 7 hari memberi makan pada orang. 40 hari begitu juga. 100. Karena ini memang tidak dilarang di dalam agama, oleh para ulama kita dibiarkan, dijadikan sarana pendekatan di dalam berdakwah. Di acara-acara itu masyarakat diajak berzikir, kemudian mereka menyampaikan ceramah ajaran-ajaran agama. Apabila tradisi itu dilarang di dalam agama, para ulama kita dulu ada beberapa langkah. Langkah pertama dihapus, dihentikan. Tetapi menghentikan tradisi itu sangat sulit, sangat repot. Bahkan biasanya dimusuhi karena orang itu menyalahi tradisi. Apabila dihapus tidak bisa, maka solusinya diislamisasi. Itu ulama dulu diislamkan. Yang penting tradisinya sudah berganti dengan tradisi Islam. Orang Hindu kalau mati mayatnya itu dibakar, tidak dimakamkan. Sebelum dibakar, mayat itu dibiarkan di dalam rumah selama 1 minggu, 7 hari. Orang-orang tiap malam datang takziah di situ, diberi makan, disiapkan minuman keras, disiapkan tempat untuk bermain judi. Ketika Islam datang, orang mati dikubur, tapi orang-orang tetangga tiap malam masih datang menghibur keluarga yang ditinggal mati dan diberi makan. Cuma sebelum makan diminta tolong baca tahlil. Sedangkan unsur-unsur yang dilarang sudah dihindarkan, sudah dijauh. Ini proses Islamisasi. Kalau ini hapus tidak bisa, diislamkan tidak bisa, solusi ketiga, mafsadah dan madorotnya diminimalisir, kadar maksiatnya dikurangi, maksiatnya dikurangi. Contohnya seperti apa? Di Jawa Tengah ada Kabupaten Magelang. Di Magelang itu ada gunung yang sering meletus, namanya Gunung Merapi. Nah, masyarakat Merapi punya tradisi membuat kepala kerbau ke Gunung Merapi. Begitu ada orang-orang Wahabi datang ke sana, langsung marah-marah. Ini syirik, ini kafir. Mengapa membuat kepala kerbau ke Gunung Merapi? Hentikan. Ternyata ketika mereka melakukan penelitian, membuat kepala kerbau ini sebenarnya tradisi, strategi ulama dulu di dalam berdakwah. Dulu itu yang dibuat bukan kepala kerbau, tapi yang dibuat seorang perempuan yang masih gadis. Orang masyarakat sekitar Merapi itu punya keyakinan kalau Gunung Merapi ini tidak diberi tumpal, tidak beri tumpal anak gadis akan meletus. Akhirnya tiap tahun masyarakat gantian menyerahkan anaknya yang masih gadis dibuat bersama. Karena memang sejak dulu anak perempuan biasanya lebih banyak daripada anak laki-laki. Ketika para ulama datang berdakwah, dilarang loh, jangan membuat anak perempuan. Ini dosa besar menurut orang. Masih punya masa depan untuk menikah reproduksi. Siapa tahu anak tertentu tuan guru berdakwah ke sini ingin kawin lagi. Itu kan bisa, dia betah di sini misalnya. Lalu kata masyarakat, bagaimana ini? Tentu agar tidak meletus, gampang sembelih kerbau. Kerbau disembelih, dagingnya dimasak, dibuat sedekah, makan bersama-sama. Karena as-sedekah manfa'ul bala di dalam hadis. Sedekah itu memang membelah bala. Kepalanya dibuat tak apa-apa, kepalanya saja. Akhirnya kepalanya yang dibuat. Dan memang membuat kepala itu hal biasa di negara-negara
di Malaysia, di Singapura, di Brunei, di Timur Tengah, orang yang melek hewan itu kepala di luar, lalu bagian dalam itu ya bagian apa namanya, kantong-kantong kotoran itu di luar, kaki di luar. Kalau di Indonesia ini kira-kira apa yang akan dimakan? Jadi isinya dibersihkan, dimakan, kepalanya dimakan, kakinya dimakan. Sudah keras dengan tulang itu masih dimasak dengan agak lama agar bisa dimakan. Memang luar biasa. Nah dari sini ya sampai karena dulu di zaman itu orang senang musik. Musik yang disenangi itu ada gamelan, ada jangir, ada riok ya. Dan mereka biasanya ada beduk. Orang itu senang pukul beduk. Akhirnya oleh para ulama di Jawa, beduknya diminta. Dulu itu di tiap daerah, tiap kampung ada musik seperti ini. Beduknya itu ditaruh di masjid. Setiap masuk waktu sholat, disuruh pukul kepada orang yang suka beduk, kemudian diajak sholat berjamaah. Ini namanya dakwah menggunakan pendekatan tradisi. Mengapa para ulama kita dulu di dalam berdakwah menggunakan pendekatan tradisi? Islam itu jelas bukan tradisi, bukan budaya, bukan adat, tetapi Islam tidak anti tradisi. Dilihat apabila tradisi tidak bertentangan dengan agama, Islam dapat menerima, dapat beradaptasi. Tetapi kalau tradisi ini bertentangan dengan agama, dihapus. Kalau dihapus tidak bisa, yang penting orangnya Islam. Islam dulu. Maka bagaimana tradisinya diislamisasi? Atau kalau islamisasi tidak bisa, tradisi itu maksadannya dikurangi, maboknya dikurangi. Nah, mengapa para ulama begitu? Memang dari syar'i berkata seperti itu. Islam itu bukan tradisi, tetapi tidak anti tradisi. Itu di mana? Di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya, ini kurang kelihatan karena sumpahan cahaya di matahari sangat banyak. Hanya dalam cahayanya ini. Karena begitu. Nah di dalam Al-Quran ada ayat Qudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ambillah sikap pemaaf ya, Qudil afwa. Nah, Qudil afwa, ambillah sikap pemaaf. Nah, orang yang berdakwah itu harus mudah memaafkan orang. Karena orang yang diajak masuk Islam ada yang langsung menerima. Ada yang diajak masuk Islam kadang masih berpikir. Ada orang diajak masuk Islam kadang menolak. Ada yang cara menolaknya dengan cara yang halus, ada cara menolaknya dengan cara yang kasar. Orang seperti ini harus dimaafkan. Bukan main pukul syirik sana sini. Jadi Qudil afwa wa'mur bil 'urfi, di dalam Al-Quran wa'mur bil 'urfi. Suruhlah orang-orang melakukan perkara yang ma'ruf. Ma'ruf itu artinya tradisi yang baik. Jadi ayat ini memerintahkan baginda Rasulullah SAW agar menyuruh masyarakat pada waktu itu mengikuti tradisi mereka yang baik. Kata para ulama, wal 'urfu ma ya'rifuhu an-nas wa yata'arafunahu fi ma bainahum. Huruf tradisi adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan mereka jadikan tradisi dalam interaksi di antara mereka. Jadi Rasulullah diperintahkan agar menyuruh masyarakat mengikuti tradisi mereka yang baik. Itu perintah Al-Quran. Atau di dalam bahasa yang lebih simpel ya, maksud huruf di dalam ayat ini al-huruf al-amrul mustahsan al-ma'ruf. Huruf adalah sesuatu yang dianggap baik dan populer. Populer tapi baik populer. Itu namanya tradisi. Nah, karena memang Al-Quran memerintahkan Nabi menyuruh masyarakat mengikuti
memiliki tradisi, maka sejak masanya ulama salaf, tradisi ini menjadi pertimbangan di dalam berdakwah. Imam Asy-Syarani dalam kitab Tawdihul Muqtarrin bercerita, wa min akhlaqihim ay salafus shalih radhiyallahu anhum tawaffuqu an kulli fi'lin aw qawlin hatta ya'rifu mizanahu min al-'alam kitab was sunnah al-urf. Di antara budi pekerti kaum salaf yang saleh adalah berhentinya mereka dari setiap perbuatan atau ucapan sampai mengetahui pertimbangannya menurut Al-Quran dan Hadis. Jadi para ulama dulu itu perbuatan, ucapan, pertimbangannya Al-Quran dan Hadis. Kalau Al-Quran dan Hadis tidak memberikan pertimbangan, awil uruf, melihat tradisi. Tradisi masyarakat bagaimana? Mengapa tradisi? Lihat dalam min jumlatis syariah. Karena tradisi itu bagian dari aturan syariah, bagian dari regulasi. Dasarnya mana? Di dalam Al-Quran, khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Itu dasarnya. Karena Al-Quran memerintahkan seperti itu, maka baginda Rasulullah SAW di dalam dakwahnya banyak melakukan pendekatan tradisi. Hadis yang sangat kita hafal yang terkenal dari Abu Hurairah, beliau Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi Nabi ini diutus menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti sebelum Islam datang, setiap masyarakat ini sudah punya akhlak masing-masing. Akhlaknya sudah ada setiap masyarakat. Dalam sebuah tradisi seringkali tergantung nilai-nilai akhlak yang mulia. Oleh karena itu, Islam tidak menghapusnya, akan tetapi melestarikan dan menyempurnakan. Dalam tradisi itu ada akhlak, tradisi kemuliaan akhlak. Apa akhlaknya? Mengajarkan kita bersunafah, mengajarkan kita memberi kepada orang lain. Itu akhlak yang ada di sini. Katanya oleh Islam disempurnakan, dilestarikan. Atau ketika Rasulullah SAW mengirim para sahabat untuk berdakwah ke tempat-tempat lain, biasanya beliau selalu berpesan, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Mudahkan orang-orang masuk Islam, jangan persulit mereka masuk Islam, jadikan mereka mudah pada Islam, dan jangan sampaikan kabar gembira. Apabila mereka punya perbuatan, jangan disalahkan semua. Masa semuanya salah? Jadikan mereka senang dengan perbuatannya. Walaupun nafiru, dan jangan membuat mereka tidak suka pada Islam gara-gara dakwah kamu ini. Harus seperti itu. Nah, mengolah tradisi termasuk mempersulit dan membuat masyarakat tidak suka terhadap Islam. Karena begitu, karena memang karena memang Al-Quran, hadis-hadis Nabi ini punya pertimbangan terhadap tradisi. Apabila kita mempelajari kitab-kitab fikih, didaya dalam kitab-kitab fikih yang besar itu banyak keterangan hukum-hukum fikih di mana Rasulullah SAW mengadopsinya dari tradisi jahiliyah. Contohnya seperti akikah. Akikah itu asalnya dari tradisi jahiliyah, tetapi Islam datang tetap dilaksanakan. Contohnya lagi dalam satu versi puasa Asyura. Puasa Asyura itu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, asalnya dari jahiliyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana yaum Asyura tasubuhu Quraisy fil jahiliyah. Hari Asyura itu adalah hari di mana orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah menjalankan ibadah puasa.
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasuruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga senantiasa pada hari Asyura. Karena orang jahiliyah berpuasa. Malah wa amru bisyami. Pada waktu itu para sahabat yang masuk Islam di Mekah diperintahkan puasa Asyura juga. Agar kita sama dengan orang jahiliyah, karena puasa tidak melanggar aturan agama. Malah mengampuni Ramadan, taala shaum Asyura. Setelah Ramadan diwajibkan oleh Allah, Nabi meninggalkan puasa Asyura. Faman syaa shamahu wa man syaa taraka. Siapa yang mau silakan berpuasa, siapa yang mau silakan tidak berpuasa. Itu satu versi. Dalam versi lain, puasa Asyura itu asalnya dari tradisi Yahudi. Dalam riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas, Ali bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Abbas berkata, "Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, wa wajada al-yahud tasumu yaum Asyura." Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa Asyura. Melihat orang-orang Yahudi berpuasa Asyura, beliau tidak marah-marah. Buat apa kamu puasa Asyura kalau tidak masuk Islam? Puasa kamu tidak akan diterima. Nabi tidak berkata begitu, tetapi bagaimana berdialog dengan mereka. Mana ada apa kamu puasa Asyura? Apa ini kamu puasa Asyura? Ternyata kata Yahudi, hadza yaumun shalih. Ini hari yang baik. Hadza yaumun najjallahu azza wa jalla bani Israil min aduwwihim. Pada hari ini, pada hari Asyura ini, Allah telah menyelamatkan Bani Israil dari ancaman musuhnya. Ketika orang Bani Israil akan dibunuh oleh Raja Fir'aun, Nabi Musa membawa hari mereka. Ketika lari, akhirnya dikejar oleh tentara Fir'aun. Raja Fir'aun dan tentaranya sampai ke tepi laut. Sampai di tepi laut tidak bisa lari. Lari ke depan, tenggelam. Tidak lari, dibunuh oleh tentara Fir'aun. Malaikat Jibril turun memerintahkan Nabi Musa memukul lautan itu dengan tongkatnya. Begitu dipukul, lautan menjadi jembatan. Akhirnya Nabi Musa dan Bani Israil lewat di situ. Setelah mereka sampai ke tepi, ternyata tentara Fir'aun dan tentaranya sudah ada di tengah jembatan. Akhirnya oleh malaikat Jibril disuruh untuk dipukul lagi dengan tongkatnya. Begitu dipukul, jembatan berubah menjadi lautan. Nah, untuk merayakan kemenangan itu, setiap tahun hari Asyura, karena itu kejadiannya memang hari Asyura, Nabi Musa dan Bani Israil berpuasa. Fasallahu Musa. Nabi Musa sedang berpuasa. Mendengar jawaban itu, apa respon Nabi kita? Kata Nabi kita, ana ahaddu bi Musa minkum. Aku lebih berhak dengan Musa daripada kamu. Kalau kamu puasa Asyura karena mengikuti Musa, aku harus lebih dari kamu. Fasallahu wa amara bisyam. Lalu Nabi berpuasa Asyura, para sahabat juga diperintahkan Asyura. Ini artinya apa? Ini artinya berdakwah kepada masyarakat melalui pendekatan tradisi. Seakan-akan Nabi ini berkata kepada Yahudi, kamu masuk Islam. Karena walaupun kamu masuk Islam, hubungan kamu dengan nenek moyang kamu yang Yahudi tidak akan putus. Kalau ketika Yahudi kamu berpuasa Asyura untuk mengenang nenek moyang kamu yang memperoleh kemenangan, keselamatan dari Allah setelah masuk Islam pun, kalian masih puasa Asyura. Buktinya saya puasa Asyura, para sahabat juga puasa Asyura. Ini dakwah melalui pendekatan. Ini tidak seperti kelompok garis keras, sedikit-sedikit alasannya tasyabbuh. Man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka orang tersebut termasuk kaum itu. Orang yang tahlil 7 hari menyerupai orang Hindu orang kafir.
berarti tradisi 7 hari akhir. Ini namanya bodoh cara memahami. Sejak masa Rasulullah sudah ada tasyabbuh, puasa Asyura tasyabbuh dengan jahiliyah, tasyabbuh dengan Yahudi. Tetapi mengapa dilakukan? Dari sini perlu pemahaman yang meninggi terhadap hadis. Karena itu kata para ulama, tasyabbuh itu hukumnya haram, syaratnya ada 2. Jadi tasyabbuh menyerupai agama lain diharapkan syaratnya ada 2. Apa? Yang pertama, ayyakunal fi'lu madhmuman bisyarr. Yang pertama, perbuatan itu harus perbuatan tercela menurut ajaran agama. Contohnya perbuatan tercela orang barat, laki-laki yang berandal-berandal, di telinganya ada anting-antingnya. Kalau ada tetangga kita ada anting-antingnya, itu namanya tasyabbuh. Haram. Mengapa? Tercela. Tapi kalau perbuatan yang dilakukan mereka tidak tercela, ya tidak masalah. Kita ini ceramah pakai peneras suara. Ini yang buat siapa? Orang Yahudi. Tapi kita menyampaikan kuliah diskusi pakai proyektor dari sini. Ini dari mana? Dari Yahudi juga. Tahun 2003 saya waktu belajar jalan-jalan sambil belajar ke Eropa. Waktu itu di Indonesia masih jarang pakai seperti ini. Di kampus dosen kalau menyampaikan kuliah pakai proyektor. Begitu laptop ditembok langsung keluar. Apa ini? Kalau di Indonesia belum ada. Ternyata setelah pulang juga pakai seperti ini. Tasyabbuh. Tapi tidak haram. Mengapa? Ini bukan perbuatan tercela. Ini masalah. Terserah isinya. Kalau isinya ajaran agama ya baik. Ini yang pertama. Syarat kedua, kata para ulama, tasyabbuh itu dilarang. Ayyakuna biqasdi tasyabbuh. Orang yang melakukan itu memang bertujuan tasyabbuh, bukan bertujuan lain. Ini dilarang. Syaratnya dilarangkan. Nah karena itu Islam tidak anti tradisi. Islam memang bukan tradisi, bukan budaya, tetapi Islam tidak menolak tradisi. Islam tidak menolak budaya. Kalau di dalam persoalan lain ya tentang ruqyah. Ruqyah itu artinya jampi-jampi atau mantra-mantra. Di dalam kitab-kitab hadis diceritakan sebelum Islam ini disebabkan banyak orang-orang Arab yang profesinya sebagai dukun. Tahu dukun? Dukun itu kalau ada orang sakit cukup ditiup sembuh. Ada orang gila, itu orang jahiliyah, itu orang musyrik. Ketika Islam datang, para dukun ini lapor kepada Rasulullah, kita ini dukun, sering membantu orang yang sakit, orang gila, orang dengan sengatan ular, sengatan kalajengking, dan itu bisa sembuh. Cuma mantra-mantra itu, bacaan-bacaan itu masih boleh dibaca atau tidak? Kata Rasulullah, "I'ridu 'alayya Allahu." Coba mantra-mantra kamu beritahukan pada saya. Seperti apa bacanya? Setelah diberitahukan, kata beliau, "Itrah minha kadza wa kadza warqi bima." Nah, bacaan yang ini dan yang ini jangan dipakai, dibuang. Karena isinya mengandung kesyirikan. Yang ini dapat dipakai. Mengapa isinya tidak ada kesyirikan? Amalan jahiliyah oleh Rasulullah diterima karena tidak mengandung kesyirikan. Ini artinya bagaimana Islam dapat menerima tradisi. Nah, karena Islam itu dapat menerima tradisi, maka kata para ulama ya, kita ini harus memperhatikan tradisi sosial. Ini ada kitab berjudul Al-Adab Syar'iyyah karangan Imam Ibnu Muflih Al-Maqdisi. Ibnu Muflih ini muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Tuan gurunya orang-orang Wahabi. Kitab ini terbitan pemerintahan Saudi Arabia, dibagi-bagikan gratis kepada para pelajar. Dalam kitab ini, juz 2 halaman 47 ada pernyataan bahwa
tidak dihalalkan di dalam agama. Jadi selama tradisi itu tidak dihalalkan di dalam agama, ditinggalkan tidak baik. Ini kata para ulama. Mengapa begitu? Kata pepatah Arab, tarkul adat adalah meninggalkan tradisi dapat menimbulkan permusuhan. Apabila di satu kampung ada orang mati, ada ajaran taklid, tiba-tiba ada ustaz baru melarang taklid, pasti terjadi fitnah. Ada permusuhan itu tak baik, karena Islam ini menganjurkan persatuan. Karena itu kalau ada orang berbeda pendapat dengan masyarakat, dianjurkan mengikuti pendapat mayoritas. Itu namanya mengikuti tradisi. Dasarnya apa? Selain dalil-dalil tadi, kata Imam Ibnu Aqil, "Fa'inna Rasul sallallahu alaihi wasallam tarakal Ka'bah wa qala laula ihdamu qawmihi bil jahiliyah." Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan Ka'bah dan beliau berkata, seandainya bukan karena kaummu baru meninggalkan masa-masa jahiliyah. Maksudnya bagaimana? Suatu ketika dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, Ka'bah yang ada ini bukan Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Jadi Ka'bah yang ada bukan Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Loh, kenapa begitu? Pada masa jahiliyah pernah terjadi bencana alam, tapi bukan tsunami. Pernah terjadi bencana alam, lalu Ka'bah rusak. Ketika orang-orang Quraisy membangun Ka'bah bersamaan dengan krisis ekonomi. Karena bersamaan dengan krisis ekonomi, biaya tidak cukup, akhirnya Ka'bah dibangun sebelumnya. Akhirnya Ka'bah dibangun lebih kecil dari apa yang asal. Maka Ibrahim yang asalnya ada di dalam dipindah keluar karena lebih kecil. Mendengar informasi itu, Aisyah berkata, kata Aisyah, "Halla taqallaha wa balaitaha ya Rasulullah." Kalau begitu, mengapa tidak dibongkar saja Ka'bahnya, lalu dibangun lagi seperti Ka'bahnya Nabi Ibrahim? Mendengar usulan itu, apa jawaban Nabi? Kata Nabi, "Laula ihdamu qawmihi bil jahiliyah." Seandainya bukan karena kaummu baru meninggalkan masa-masa jahiliyah, itu saya bongkar. Cuma karena orang Quraisy baru meninggalkan masa-masa jahiliyah, mereka sangat menghargai, menghormati peninggalan nenek moyang mereka. Kalau itu diganti, mereka akan melawan. Daripada mereka melawan, biarkan sajalah yang penting mereka sukses. Itu jalan dakwah Nabi. Ka'bah saja tidak diganti. Mengalah kepada Ka'bahnya jahiliyah, apalagi cuma tradisi selamatan 7 hari. Penting mana tradisi selamatan dengan merubah Ka'bah? Penting merubah Ka'bah daripada menghapus tradisi, apalagi menghapus doa Allah doa akhir tahun padahal itu ada dalilnya. Ka'bah saja dibiarkan sampai sekarang. Ka'bah ini masih Ka'bah jahiliyah. Setelah Rasulullah SAW wafat, dapat 55 tahun lebih. Yang menjadi khalifah ini Abdullah bin Zubair. Begitu Abdullah bin Zubair menjadi khalifah, program pertama dari beliau membangun Ka'bah. Ka'bah dibongkar, dibangun, disesuaikan dengan Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Karena beliau mendapat wasiat dari dirinya Sayyidah Aisyah dari baginda Rasulullah SAW. Cuma pada waktu itu Abdullah bin Zubair menjadi khalifah dalam situasi yang tidak kondusif. Perang terus dengan lawan politiknya dari Bani Umayyah. Perang selama 8 tahun. Akhirnya kalah perang. Begitu Abdullah bin Zubair kalah perang, diganti oleh khalifah yang baru dari lawan politiknya Bani Umayyah yang bernama Abdul Malik bin Marwan. Khalifah yang baru, Khalifah Abdul Malik, membuat kebijakan baru. Ka'bah dibongkar, dikembalikan ke Ka'bah yang asal. Mengapa begitu? Kata Abdul Malik bin Marwan, ini Ka'bahnya Abdullah bin
bin Marwan. Kata ulama tersebut, Tuan, mengapa Anda membuat Ka'bah? Kata Abdul Malik, ya itu saya kembalikan ke Ka'bahnya Rasulullah. Karena ini Ka'bahnya Abdullah bin Zubair. Biar ikut sunnah Rasul. Lalu kata ulama tadi, loh, bukan begitu. Abdullah bin Zubair melakukan itu justru karena Ka'bah yang ada, Ka'bahnya jahiliyah. Beliau dapat amanah dari Aisyah dari Rasulullah SAW. Akhirnya Abdul Malik bin Marwan menyesal. Cuma karena itu kebijakan politik untuk mengembalikan seperti semula, Abdul Malik bin Marwan merasa gengsi. Karena dalam dunia politik itu kebijakan pertimbangannya adalah menang atau kalah, bukan menang atau salah. Itu dalam dunia politik. Setelah Bani Umayyah tumbang 100 tahun kemudian diganti Bani Abbas. Bani Abbasiyah menjadi khalifah pada masa Khalifah Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid ini punya program, punya rencana Ka'bah akan dibongkar, dikembalikan ke Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Alasannya ini Ka'bahnya Bani Umayyah. Bani Umayyah ini memang nakal secara politik sampai berani merupakan. Akhirnya Abdul Malik bin Marwan minta pendapat para ulama. Siapa? Harun al-Rasyid minta pendapat para ulama. Ternyata para ulama tidak ada yang berani menolak itu. Akhirnya terakhir minta pendapat kepada Imam Malik. Imam Malik pada waktu itu ulama paling karismatik, paling berwibawa, paling sekali. Datang kepada Imam Malik. Setelah berjumpa dengan Imam Malik, menyampaikan Imam Malik, gimana kalau Ka'bah ini saya bongkar, saya kembalikan ke Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Karena kalau sampean berfatwa, orang-orang semuanya pasti setuju. Kata Abdul Malik. Ternyata apa jawaban Imam Malik? Kata Imam Malik, unsyidukallah ya Amirul Mukminin Allah Ta'ala. Aku ingatkan engkau wahai Amirul Mukminin agar takut kepada Allah. Jangan sekali-kali melupakan. Sudah, biarkan Ka'bah ini. Loh, kenapa Imam Malik? Ini apa antaruna mal'abatan bainakum. Saya khawatir Ka'bah ini menjadi mainan para penguasa, para raja. Setiap ada raja, ada penguasa ingin menarik simpati rakyat, proyeknya membangun Ka'bah akan menjadi buah bibir orang. Oh, itu pelayan Ka'bah, itu pelayan tanah suci. Akhirnya orang yang haji kejatuhan keren. Karena terlalu sibuk membangun. Jadi karena ingin mengambil hati masyarakat, Ka'bah dibongkar terus. Kata Imam Malik, fatasulah ayyuhu min qulubina. Kalau setiap ada penguasa merupakan Ka'bah, maka akhirnya Ka'bah akan kehilangan wibawa dari iman. Karena bukan Ka'bah yang baik. Akhirnya sampai sekarang Ka'bah ini jadi dia. Karenanya para ulama di Indonesia tidak ada yang berani menghentikan tradisi 7 hari. Mengapa? Ulama yang dulu membiarkan. Ulama yang dulu lebih soleh, lebih alim, lebih dekat kepada Allah daripada ulama sekarang. Mereka saja menerima apalagi kita. Kita jaga wibawanya, hebatnya para ulama. Tradisi 7 hari dibiarkan. Ketika orang Wahabi datang, gimana orang Aceh di Arab Talibin itu makhluk? Mengapa dikerjakan? Kita tahu makhluk tidak perlu diajari kamu. Guru-guru kami hafal kitab itu. Tetapi mengapa dibiarkan tradisi? Perkara makhluk ini kalau sudah menjadi tradisi, tetap kita laksanakan. Karena tradisi, alasannya seperti itu. Ini ya. Kemudian di dalam waqala Umar laula ayyuqra Umar zada fil Quran la katabtu ayat.
Imam Ahmad bin Hanbal pada mulanya berfatwa sholat 2 rakaat qobliyatul maghrib hukumnya sunnah dan beliau melakukan. Tapi lama-lama beliau berhenti. Ditanya oleh muridnya, dulu guru sholat qobliyatul maghrib 2 rakaat. Sekarang kok tidak mengerjakan? Kata beliau, di sini orang-orang ada yang melakukan. Jadi saya ikut kepada masyarakat. Artinya bagaimana orang punya pendapat berbeda yang disebut dengan toleransi berarti mengikuti terhadap pendapat terbanyak, bukan yang banyak menerima yang sedikit itu. Itu namanya bukan toleransi. Kalau yang banyak harus menerima kepada yang minoritas, itu namanya egois. Bukan toleransi namanya. Imam Ahmad saja walaupun berfatwa sunnah qobliyatul maghrib karena masyarakat tidak melakukan, beliau tidak mengerjakan. Ini hanya perkara sunnah. Dari mana terjadi perpecahan? Karena menghindari perpecahan itu hukumnya wajib, sedangkan melakukan perkara sunnah itu hukumnya sunnah. Wajib lebih didahulukan daripada sunnah. Menghindari perpecahan hukumnya wajib, sementara meninggalkan perkara makruh hukumnya sunnah. Wajib tetap didahulukan. Ini penting di dalam berdakwah. Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit syirik, padahal karena dia sepertinya ini. Itu namanya bukan toleransi. Nah, ini alasan mengapa para ulama kita dulu di dalam berdakwah banyak melakukan pendekatan tradisi. Islam bukan tradisi, tetapi Islam tidak anti tradisi. Tradisi yang baik masuk dalam bagian ajaran Islam. Dasarnya khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Dan dalil-dalil lain yang diterangkan di dalam kitab kita. Nah, ini pentingnya kita ini menjaga tradisi. Nah, bangsa kita ini tradisi yang paling banyak di kalangan bangsa kita ini tradisi memberi makan. Mengapa? Mungkin karena negara kita ini negara subur, orang banyak berasnya, banyak makanan, sehingga bangsa kita senang makan. Karena senang makan, tradisinya selalu berkaitan dengan memberi makan. Ketika seorang bayi di dalam perut berusia 4 bulan, kalau di Jawa ada makan-makan. Selama 7 bulan, mulai dari Thailand sampai ke Jayapura ada tradisi makan-makan. 7 bulan. Itu asalnya dari itu, bukan dari Islam. Lahir dalam 7 hari makan-makan, 40 hari makan-makan. Waktunya diletakkan ke tanah makan-makan. Mati selama 7 hari kasih makan. 40 hari kasih makan. Kalau orang-orang Wahabi biasanya memprovokasi. Itu gimana orang Aceh? Tetangganya mati, satu kampung minta makan. Harusnya kan dibalik. Orang Aceh itu baik-baik. Walaupun keluarganya mati, masih memberi makan pada orang. Harusnya kan dibalik, bukan diprovokasi. Yang memberi makan itu tujuannya sedekah untuk mendoakan keluarganya yang meninggal. Bukan karena tetangganya ingin menambah musibah bagi keluarga yang mati. Tetapi ini memang sedekah. Enggak akan 40 hari, 100 hari. Dan tradisi memberi makan ini memang tradisi yang sangat islami. Mengapa begitu? Pertama, orang senang memberi makan, pertanda amal ibadahnya diterima oleh Allah. Ketika Rasulullah SAW ditanya, "Wa ma birrul haji ya Rasulullah?" Apa tanda-tanda haji mabrur wahai Rasulullah? Jawaban beliau, "Qimul kalam wa in'am." Tanda ibadah haji seseorang itu mabrur apabila orang tersebut bercakap, berkata-kata, perkataannya selalu senang kita didengar. Wa in'am, orang itu senang memberi makan orang lain. Jadi orang yang suka memberi makan pertanda ibadahnya diterima. Jangan-jangan orang yang tidak suka selamatan
ibadahnya tidak diterima. Yang kedua, memberi makan ini tradisi yang sangat utama. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ayyul islami afdal, amalan apa di dalam Islam yang paling utama? Amalan di dalam Islam yang paling utama itu apa? Rasulullah menjawab, orang. Amalan yang paling utama di dalam Islam adalah memberi makan. Jadi memberi makan orang lain ini paling utama. Dan mereka yang tidak mau selamatan meninggalkan amalan paling utama. Itu yang kedua. Yang ketiga, memberi makan, perintah memberi makan oleh beliau didahulukan daripada perintah sholat malam. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, sampai di Madinah, orang-orang Madinah berkumpul kepada beliau. Ceramah pertama pada waktu itu, ceramah pertama yang beliau sampaikan, ayyuhan nas, wahai penduduk Madinah, afshus salam, sebarkan ucapan salam, karena salam ini tanda perdamaian. Kalau kita berjumpa dengan orang lain lalu menyapa assalamualaikum, berarti kita tidak akan mengganggu dia. Dia juga merasa damai dengan kita. Ini artinya bagaimana perintah agar kita membangun komunikasi yang baik dengan orang lain. Tapi membangun komunikasi yang baik ini tidak cukup. Masih ada perintah kedua, wa'atimul Quran, berikan makan pada orang lain. Orang itu jangan cuma diajak kenalan. Kalau kamu punya uang, ajak makan untuk rumah kamu. Karena itu akan hubungan kamu lebih dekat lagi. Baru perintah ketiga kata Nabi, wasallu bil lail wan nasiyah. Kerjakan sholat malam ketika orang-orang sedang terlelap tidur. Ternyata di sini perintah memberi makan didahulukan daripada perintah sholat malam. Mengapa? Memberi makan ini termasuk akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Orang yang akhlaknya mulia bisa lebih utama daripada orang yang rajin sholat malam. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, innal mu'min bi husni khuluqi la yablugu darajatal qa'im as-shahih. Sesungguhnya orang mukmin dengan akhlaknya yang baik sungguh dapat mencapai derajatnya orang yang rajin sholat malam dan rajin berpuasa pada siang. Ini pentingnya memberi makan. Kemudian yang keempat, memberi makan ini pertanda hati seseorang itu lembut. Kok begitu? Imam At-Tabrani meriwayatkan, anna rajulan yashku ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qasdal qalbi. Seorang laki-laki mengeluh kepada Nabi, bagaimana hati saya ini keras. Nasihat masuk telinga kanan, keluar dari hati. Waktunya beribadah malas, sudah mendengar dalil berkali-kali, tapi masih tidak menerima. Ternyata kata Nabi, kalau begitu, a'timil miskin. Kamu yang senang memberi makan orang miskin. Wa'sa'rosal yatim, dan usap kepala anak yatim. Ini artinya bagaimana senang memberi makan kepada kaum lemah dan mengasihi orang-orang lemah. Ternyata pertanda hati seseorang ini lembut. Bangsa kita, bangsa yang senang memberi makan. Ada keluarga yang meninggal, memberi makan pada orang. Itu dari baiknya. Mungkin karena bangsa kita ini senang memberi makan, hati mereka lembut-lembut. Begitu para ulama datang berdakwah, berkamuran, berbondong-bondong, mayoritas mereka subhanallah, luar biasa. Bandingkan dengan orang-orang yang tidak suka memberi makan, itu biasanya pelit. Pelit itu artinya apa? Bakhil. Ini pengalaman pribadi. Tahun 2010 saya ditelepon oleh sekelompok organisasi di Jakarta. Kiai gimana kalau menjadi narasumber acara nasional di sini? Insya Allah. Nanti telepon beberapa kali, saya siap. Pada waktu berangkat dari
dari rumah ke Surabaya. Sampai di Surabaya di stasiun kereta api, ternyata karena pas hari libur tiket kereta api habis. Wah, nggak jadi berangkat, nggak ada tiket. Akhirnya saya menghubungi, saya nggak bisa berangkat ke Jakarta. Loh, kenapa Kiai? Tiket kereta api ya. Akhirnya kata mereka, Kiai diharap naik pesawat, besok tiketnya diganti. Saya mikir-mikir, disuruh naik pesawat, tapi kenapa tidak dimungkinkan? Kok disuruh beli sendiri? Akhirnya saya pikir mungkin acaranya penting. Saya cari undangan waktu itu. Saya suruh murid saya cari undangan tiket di Jakarta. Disuruh. Karena mendadak pas lagi libur tiket mahal. Berangkat pagi-pagi harus jam sampai di Jakarta. Begitu waktu itu hari Jumat. Begitu mau masuk ke masjid itu, ternyata khotibnya mensyirik-syirikkan kiai-kiai. Kiai-kiai itu kalau ada orang sakit minta air dibacakan ayat Al-Quran. Syirik. Akhirnya saya cari di mana? Ini gimana? Kok ada khutbah mensyirikkan orang? Khutbah itu kan mestinya mengajak orang bertakwa kepada Allah. Ini mengkafirkan orang. Tak bisa sholat Jumat bagi. Tak jadi. Hanya tak sholat Jumat karena mau sakit. Setelah itu saya ajak murid saya cari warung. Ayo kita cari warung makan. Saya lapar dari pagi tadi dah. Lalu kata murid saya, Kiai, kalau bisa kita jangan makan. Loh, kenapa? Ini acara nasional, pasti makannya enak. Terus gimana? Nah, mungkin kita cari bakso rokok, biar kita perut tidak sakit tapi tidak kenyang. Jadi siap untuk makan nasional. Akhirnya ya sudah kalau begitu. Karena di sebelah situ ada bakso rokok, maka bakso rokok di situ. Yang penting tidak apa. Selesai Jumat, acara mulai masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam, ternyata suasana di dalam mirip bulan Ramadan. Saya pikir ini masih bulan Ramadan kok sudah seperti Ramadan. Tidak ada minum, tidak ada kue. Begitu saya duduk di kursi, di ceramah ya, ada air satu botol. Karena memang sudah lapar, masih belum dapat separuh, ternyata sudah habis. Akhirnya begitu masuk waktu surat asar, acara break, surat asar. Setelah itu dilanjutkan, kira-kira sampai jam 4:30 atau jam 4. Pokoknya sampai sore waktu itu. Begitu acara selesai, orang-orang ini maju semua, salaman kepada saya. Terima kasih Kiai, kita senang dengan ceramahnya. Lain kali kalau diundang datang ya. Terima kasih. Tapi saya lihat orang-orang ini kok pulang satu persatu. Saya berpikir jangan-jangan tidak ada makannya, kok pulang? Tidak ada kuenya, apa itu? Akhirnya sampai sepi. Tapi saya masih setuju waktu itu. Oh mungkin panitia yang telepon saya nanti ajak tahu. Jadi masih berbaik sangka. Setelah sepi, akhirnya panitia ini menghampiri saya. Kata dia, Ustaz, kita ini senang dengan kehadiran sekalian. Wah, dengan acara ini. Ya alhamdulillah kalau begitu. Akhirnya panitia ini memberi amplop pada saya. Ganti transport pesawat. Karena saya beritahukan tiketnya habis sekian, ini Ustaz untuk ganti tiket. Saya sudah mulai curiga, loh, kok sudah dikasih tiketnya, kan perlu makan. Jangan tidak ada makan. Akhirnya setelah itu Ustaz, kita mohon maaf kalau ada kekurangan. Wah, mungkin karena sudah kita maaf kekurangan. Ternyata setelah itu tidak ada pulang. Ini orang-orang memberi makan, orang memberi makan. Ternyata mereka memberi. Padahal di dalam hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Memuliakan tamu itu bukan cuma menyapa apa kabar, bukan cuma begitu. Kalau
diberi makan, itu namanya memuliakan tamu. Bukan cuma kita ini puas dengan ceramah, bukan begitu. Emangnya orang dengan ceramah itu bisa kenyang, bisa apa? Itu mereka. Akhirnya setelah selesai acara, dia pulang, ampun saya serahkan ke murid saya yang kita hentikan itu. Ini, kamu itu pasti lebih ini. Lebihnya kembalikan pada saya bilang begitu. Di situ, setelah itu, ini kurang. Kurang 500. Kurang 500. Jadi pulang dikasih hutang sama mereka. Ini mereka yang mungkin kata mereka, dia itu kan harusnya pas. Ya memang harusnya pas. Tapi kalau sampai diundang jauh-jauh itu kan pengertian. Kiai itu mengajar harusnya kelas. Kalau ingin gratis ke rumah saya. Kalau perlu saya kasih makan. Kalau sampai meninggalkan keluarga, meninggalkan muridnya, disuruh ikhlas lagi. Kalau ikhlasnya sudah pasti, tapi jangan begitu. Ini mereka yang tidak suka memberi makan itu ternyata bukan karena bid'ah, tetapi karena alasan perlu. Bid'ah itu cuma alasan. Ini pengalaman ya. Saya tahu memang mereka itu suka mengundang, tapi hati-hati kalau mengundang mereka. Karena mereka memang membinakan orang. Tapi kalau mereka dimakan mau. Jadi kalau mengeluarkan bid'ah, kalau memasukkan zakat. Jadi ada perbedaan antara pengeluaran dengan pemasukan. Nanti ini ya apa namanya beberapa tradisi. Para ulama kita dulu di dalam berdakwah menggunakan pendekatan tradisi. Jadi para ulama menggunakan pendekatan tradisi itu adalah ada dasarnya, ada dalilnya. Semua tradisi, semua ada budaya yang kita kerjakan, semua ada dalilnya. Kalau kita belum tahu dalilnya, itu bukan karena tidak ada dalilnya. Mungkin guru-guru kita mengajar belum sampai ke sana. Atau ketika guru kita mengajarkan itu kita tidak datang. Atau kita datang terlambat. Atau kebetulan waktu menjelaskan dalil masalah itu kita lagi tertidur. Bukan karena tidak ada dalilnya. Para ulama yang datang berdakwah dulu alim. Kitab itu apa? Sebagian guru kami di Jawa ada yang hafal ratusan kitab. Tafsir, hadis, fikih, berbagai macam. Hafal ratusan kitab. Hafal teks